Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, selamat Paskah dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Suster berharap kalian semua selalu selamat, sehat, dan bahagia. Marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kulewati, di mana aku boleh mengalami perlindungan-Mu dalam tidurku. Sertai dan berkatilah hari ini ya Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka dan menerangi hatiku, agar dapat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu hari ini. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Kau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak tahu kan bahwa kita ada di dunia saat ini karena dilahirkan oleh ibu kita? Benar kan? Nah, tentu benar. Kita dilahirkan oleh seorang ibu. Kita juga sudah mendengar tadi Tuhan katakan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nah, anak-anak tahu Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu yang sangat penting. Nikodemus mendengar Yesus yang mengajar dan mengadakan mukjizat-mukjizat. Maka Nikodemus ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus. Akhirnya, pada suatu malam yang sangat sepi, Nikodemus mengunjungi Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Nikodemus bingung, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali? Apakah dia bisa masuk kembali ke dalam kandungan ibunya? Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa dia tidak berbicara tentang dilahirkan menjadi bayi kembali. Yesus membicarakan hal yang berbeda. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Yesus menjelaskan bahwa Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memberi iman dan hidup yang baru. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan dilahirkan kembali. Tahukah kamu mengapa Nikodemus memerlukan Yesus untuk menyelamatkannya? Karena dosanya. Karena dosa-dosa Nikodemus. Tahukah kamu mengapa kita juga memerlukan juru selamat? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita tahu, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua juga adalah orang-orang berdosa. Tidak peduli betapa kerasnya kita berusaha, kita tidak dapat menaati Allah dengan sempurna. Kita adalah orang-orang berdosa dan tidak dapat menolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Hanya Yesus yang mematuhi Allah secara sempurna. Yesus rela mati di salib dan menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita. Allah Roh Kudus membantu kita untuk percaya kepada Dia. Inilah kabar baik, yaitu bahwa Allah mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan memanggil kita anak-anaknya. Apa pelajaran hidup yang kita peroleh dari renungan hari ini? Anak-anak, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita dan menyelamatkan kita, bahkan memanggil kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu jika kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan mengaku bahwa kita percaya kepadanya, serta minta Dia untuk tinggal dalam hati kita. Mintalah Roh Kudus menolong kita, sehingga kita menjadi manusia baru yang tinggal dan hidup di dalam Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, mintalah agar Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran, sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita bisa bersama-sama meneladan Nikodemus yang dengan rendah hati bertanya dan ingin mengetahui secara mendalam tentang Yesus. Amin. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih sabdamu untukku. Terima kasih ya Yesus karena Kau selalu mau menjadi sahabatku. Juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk memimpin hidupku. Sebelum beraktivitas, aku mohonkan bimbinganmu, dan berkatilah pula orang tuaku, pengasuhku, guru sebagai pendidikku, serta saudaraku dan teman-temanku. Bimbinglah aku ya Bapa,
supaya hari ini aku selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugasku dengan baik. Utuslah Santo Santa pelindungku, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi aku sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang hebat telah mengikuti renungan pagi ini untuk mengawali kegiatan hari ini. Selamat belajar dengan penuh semangat dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M sehingga kita selamat. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Jangan lupa bahagia.